Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Riansa dengan NIM 4411471, yang mana saya dari kelas 448D25. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang topik genosida konflik Palestina Israel pada tahun 2023 sampai 2025 lalu. Yang mana dalam presentasi ini saya akan menggali lebih dalam mengenai dampak konflik terhadap perekonomian Indonesia. Kita lanjut saja. Di sini ada 5 poin dampak utama konflik genosida tersebut. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang konflik. Yang pertama adalah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan eskalasi kekerasan yang banyak pihak sebut sebagai bentuk genosida terhadap warga Palestina. Peristiwa kemanusiaan ini bukan hanya mengguncang dunia dari sisi moral dan politik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi global, termasuk terhadap Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan hubungan dagang aktif di kawasan Timur Tengah, Indonesia tidak lepas dari domino tragedi ini. Berikut merupakan poin-poin dari dampak utama konflik genosida. Yang pertama ada ketidakstabilan harga minyak dunia. Salah satu dampak paling langsung dari konflik Palestina-Israel adalah meningkatnya ketidakpastian di kawasan Timur Tengah, wilayah penghasil minyak utama dunia. Ketegangan geopolitik yang meningkat menyebabkan spekulasi harga minyak mentah melonjak. Indonesia yang sebagian besar masih mengimpor minyak mengalami tekanan dari naiknya harga bahan bakar yang mempengaruhi biaya logistik, distribusi barang, dan daya beli masyarakat. Yang kedua ada gangguan jalur dagang ekspor dan impor. Konflik yang melibatkan wilayah Mediterania Timur dan potensi perluasan ke kawasan Teluk berdampak pada jalur perdagangan internasional. Meski Indonesia tidak berbatasan langsung dengan kawasan tersebut, stabilitas Laut Merah dan terusan Kanal Suez sebagai jalur perdagangan global tetap berpengaruh. Potensi gangguan distribusi barang, terutama untuk komoditas impor seperti bahan baku industri dan pangan, menyebabkan kenaikan harga serta kelangkaan di pasar domestik. Yang ketiga ada penurunan kepercayaan investor asing. Situasi global yang tidak stabil, termasuk konflik besar di Indonesia, cenderung membuat investor lebih berhati-hati. Sebagai negara berkembang yang masih bergantung pada investasi asing untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor strategis, Indonesia bisa mengalami penurunan aliran investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment atau lebih disingkat FDI. Foreign Direct Investment adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara ke dalam bisnis yang berada di negara lain, dengan tujuan memiliki kendali jangka atas perusahaan tersebut. Salah satu contohnya adalah dampak dari seruan boikot masyarakat Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung Israel, yaitu saham Unilever yang mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2023, 27 Oktober, saham Unilever turun menjadi $46.26, kemudian naik tajam hingga akhirnya ditutup pada $47.67 pada penutupan perdagangan Kamis 2 November 2023. Namun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, saham Unilever cenderung terus menurun sejak pertengahan tahun. Selain itu, ada kekhawatiran lain atas ketidakpastian global juga bisa mempengaruhi indeks saham domestik, terutama di sektor energi dan transportasi. Contohnya antara lain adalah harga saham PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau emiten energi lain yang tertekan karena harga minyak global naik tajam ketegangan di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak ini menimbulkan kekhawatiran biaya operasional yang lebih tinggi dan potensi inflasi. Adapun saham PT Garuda Indonesia atau perusahaan logistik seperti Samudra Indonesia dapat terdampak karena rute perdagangan internasional terganggu, terutama yang melewati Laut Merah dan terusan Kanal Suez.
Ketidakpastian ini membuat investor menghindari saham di sektor transportasi dan logistik. Yang keempat, ada pengaruh terhadap sentimen konsumen dan dunia usaha. Kabar genosida yang terus-menerus mewarnai media global telah menimbulkan keprihatinan luas di dalam negeri, terutama di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini menciptakan gelombang solidaritas yang kuat, yang mana terbentuk boikot terhadap produk-produk yang diasosiasikan dengan pendukung Israel, seperti McDonald, KFC, Burger King, Starbucks, dan lain-lain. Meskipun langkah ini bersifat moral dan politis, namun efeknya terhadap dunia usaha lokal cukup signifikan. Beberapa jaringan retail, makanan cepat saji, hingga produk konsumer multinasional mengalami penurunan penjualan. Yang terakhir, ada peningkatan pengeluaran sosial dan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil telah meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina dalam bentuk donasi, logistik, dan diplomasi internasional. Meskipun ini mencerminkan solidaritas nasional, namun hal ini berpotensi menekan pembiayaan untuk sektor dalam negeri jika tidak diimbangi dengan pendapatan negara yang stabil. Kesimpulannya, genosida Palestina Israel tahun 2023 sampai 2025 membawa dampak multidimensi terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari sektor energi, perdagangan, investasi, hingga konsumsi domestik. Semuanya terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kedepannya, Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonominya dengan diversifikasi energi atau pembagian energi. Lalu ada memperluas pasar dagang non-tradisional, serta memperkuat kebijakan luar negeri yang mendukung stabilitas kawasan dan kemanusiaan. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.